kembali lagi di dalam video kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Kutumet, Kupas Tuntas Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas seputar transformasi geometrik, khususnya refleksi garis. Ya, oke, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Nah, pembahasan kita hari ini ada hubungannya dengan apa yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, yaitu refleksi titik. Tetapi sebelumnya, anak-anak kita perlu ingat bahwa transformasi geometri ini itu sekaligus mengingatkan akan kita bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan adalah alam yang teratur. Bahkan transformasi geometri ini seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, kata kuncinya adalah perubahan. Anak-anak bayangkan ya, di dalam geometri perubahan pun mengikuti sebuah keteraturan. Nah, ini adalah sebuah jejak kaki daripada Allah yang teratur. Oleh karena itu, semakin kita mempelajari transformasi geometri, hendaklah kita itu semakin kagum dengan semua yang Tuhan ciptakan, kagum dengan pribadi Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, anak-anak, kita juga sebagai manusia tidak bisa terpisah dari yang namanya konsep perubahan. Transformasi geometri ini adalah perwakilan atau suatu aturan tentang perubahan yang sering dijumpai oleh manusia. Oke? Check this out review berikut ini. Kita akan mereview dulu apa yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang refleksi titik. Di sini Ibu sudah menampilkan 7 jenis sumbu simetri ya, yang mana apabila sebuah titik x, y dicerminkan terhadap satu sumbu x, maka menghasilkan bayangan berupa x, negatif y. Kalau dia direfleksikan terhadap sumbu y, maka akan menghasilkan bayangan yaitu negatif x, y. Apabila direfleksikan terhadap titik pusat, titik asal atau titik pusat 0,0, menghasilkan bayangan negatif x, negatif y. Kalau direfleksikan kepada garis y sama dengan x, menghasilkan bayangan y, x. Dan apabila direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x, menghasilkan bayangan negatif y, negatif x. Terus kalau direfleksikan terhadap garis y sama dengan h, terhadap sebuah garis konstan ya, dengan persamaan konstan y sama dengan h, maka menghasilkan bayangan x, 2 kali h kurang y. Kalau direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, menghasilkan bayangan 2h kurang x, y. Nah, anak-anak, tentu semua rumus-rumus atau formulasi yang kita udah buat di sini akan terasa asing dan teoritis apabila kita tidak mengerjakan soal. Bagaimana jika garis yang direfleksikan, ya kan? Tadi kita sudah melihat kalau titik direfleksikan terhadap 7 jenis sumbu simetri itu menghasilkan bayangan sesuai dengan tabel yang tadi Ibu sudah tampilkan. Tetapi bagaimana jika garis lurus yang kita refleksikan? Gimana ya? Oke, perhatikan contoh soal berikut. Matematika ini nggak asik tanpa contoh soal, guys. Oleh karena itu, kita langsung aja melihat satu contoh soal yang ada 7 pertanyaannya. Jadi kita akan bahas soal ini yang akan membuat kita ngeh, oh tentu saja refleksi ini gampang ya. Gimana sih cara merefleksikan garis? Oh, ternyata semudah itu. Wah, kalian pasti akan berpikir seperti itu setelah kalian menyaksikan dan memperhatikan video pembelajaran kita ini sampai selesai sambil mencatat hal-hal yang penting yang ada di sana. Oke? Kita langsung bacakan saja soalnya. Tentukan bayangan dari sebuah garis lurus. Ya, tentu saja ya, ini garis lurus. Dia punya persamaan juga berupa garis lurus atau persamaan garis lurus, persamaan linear ya. Y sama dengan negatif 2x tambah 1. Apabila direfleksikan terhadap sumbu x, sumbu y, titik asal, garis y sama dengan x, garis y sama dengan negatif x, garis y sama dengan 2, atau garis x sama dengan 1. Kita harus menentukan 7 jenis bayangan dari 7 jenis sumbu simetri ini. Apakah ini adalah pekerjaan berat? Langsung aja check this out. Ya, kita mulai dari
permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana menentukan bayangan garis Y sama dengan negatif 2X tambah 1 apabila direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, kita langsung saja ya. Nah, tentu garis ini kan dibentuk oleh apa anak-anak? Masih ingat pelajaran kelas 8? Sebuah garis lurus dibentuk sekurang-kurangnya oleh 2 titik. Jadi, kalau kita mau merefleksikan garis, tentu kita harus mengingat konsep dari merefleksikan titik. Yaitu apa? Apabila sebuah titik A, misalkan ya, titik A, X, Y, kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan apa? A aksen, ya, betul sekali, yaitu X, negatif Y, betul sekali. X, negatif Y. Dengan demikian, X aksen itu, ini kan A aksen ini kan sama dengan X aksen, Y aksen kan? Ya kan? Nah, dengan demikian X aksen ini adalah sama dengan X ya. X aksen sama dengan X. Oke? Dan Y aksen ini sama dengan negatif Y. Ya kan? Atau sama juga, pernyataan ini sama juga dengan Y itu sama dengan negatif Y aksen. Kok bisa kayak gitu? Ya udah, kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat 2 hal ini ya anak-anak. Kita udah temukan, oh ini X aksen sama dengan X, dan Y sama dengan negatif Y aksen. Kita substitusi kedua persamaan ini ke dalam persamaan garis asal, yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Nah, sini pakai warna biru ya. Y sama dengan, kita tulis lagi, ini dua pernyataan ini misalnya 1, ini 2. Kita substitusikan ke garis Y sama dengan negatif 2X tambah 1, yaitu persamaan garis awalnya. Oke, kita langsung saja. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Y ini kita ganti, kita substitusi dengan negatif Y aksen. Atau negatif Y aksen sama dengan negatif 2. X ini sama juga dengan X aksen, langsung aja tambah 1. Oke? Sehingga persamaan garis itu akan menjadi, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Oke? Negatif 1. Ini juga kita kalikan dengan negatif 1. Maka akan menghasilkan bayangan yaitu Y aksen sama dengan 2X kurang 1. Oke? Jadi, nah setelah kalian menyelesaikan sebuah soal, kita harus sampai kepada kesimpulan yang menjawab pertanyaan ultimat dari soal tersebut. Jadi, bayangan dari Y sama dengan negatif 2X tambah 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah Y aksen ini. Kalau kita udah katakan bayangan, kita langsung aja tulis Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, seperti itu. Ini adalah bayangan dari garis Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Gimana? Gampang kan merefleksikan sebuah garis? Nah, tetapi pertanyaan kita tidak sampai di situ. Soal tadi memberikan kita 7 kasus. Yang pertama kita sudah selesaikan, yaitu merefleksikan sebuah garis terhadap sumbu X. Gimana yang lain? Ayo kita lihat slide berikut ini. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana jika garis yang sama kita refleksikan terhadap sumbu Y? Sekali lagi kita harus ingat konsep titik. Pada titik kita kenal kalau apabila ada sebuah titik A, whatever you may say, A atau B atau C, misalkan sebuah titik X, Y ya. Sebuah titik B misalkan X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan B aksen, yaitu apa? Betul sekali, negatif X, Y. Dengan demikian, ini akan membentuk 2 persamaan, yaitu X aksen itu sama dengan negatif X, atau X sama dengan negatif X aksen, dan Y aksen itu sama dengan Y.
Ini adalah kedua persamaan 1 dan persamaan 2 yang harus kita substitusikan ke dalam persamaan garis asal, yaitu Y sama dengan, bukan persamaan garis awal, yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Kita langsung substitusikan ya teman-teman, anak-anakku di rumah. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Kita substitusikan nilai X dan nilai Y yang kita udah tahu dari sini ya. Oh, yang ini yang akan kita substitusikan. Ini 1 ya guys, bukan yang awal. Oke? Sekarang, Y ini Y tetap Y aksen. Y kita ganti dengan Y aksen. Kemudian, X ini kita ganti dengan X aksen. Negatif 2 dikali negatif X aksen. Tambah 1. Dapat dari mana? Dari sini nih ya. Anak-anak lihat di sini. Oke? Maka Y aksen itu sama dengan 2X. Aksen plus 1 ya kan? Negatif 2 kali negatif X aksen adalah 2X aksen plus 1. Jadi, bayangan yang terbentuk setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Loh, kok nggak ada aksennya lagi, Bu? Nah, tadi kan Ibu sudah bilang, jadi udah ada kata bayangan gitu. Jadi, aksen itu mau menggambarkan bahwa itu adalah bayangan. Jadi, ketika kita sudah menyebut itu adalah bayangan, maka kita tidak perlu menuliskan lagi tanda aksen. Itu hanya masalah teknis sih, tapi itu akan penting apabila bagi kalian yang anak-anak yang teliti. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan refleksi terhadap sumbu Y. Kita lanjut lagi. Gimana kalau garis yang sama kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0 ya. Kita sekali lagi kita ingat titik. Misalnya kan titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu apa anak-anak? Ya, betul sekali. Negatif X, negatif Y. Betul kan? Ya, itu kan yang tadi kita sudah lihat di tabel sebelumnya. Nah, dengan demikian, pernyataan ini akan membentuk dua persamaan yang akan kita substitusikan kepada persamaan garis awal. Yaitu apa? Yang pertama, X aksen itu sama dengan negatif X atau X sama dengan negatif X aksen, dan Y aksen sama dengan negatif Y atau Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, ini kedua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yang kita harus substitusikan ke dalam persamaan garis awal yang ini. Oke guys, gampang kan? Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Y ini kita ganti dengan ini, negatif Y aksen. Negatif Y aksen sama dengan negatif 2. X ini kita ganti dengan ini, negatif X aksen. Negatif X aksen tambah 1. Oke? Sama dengan negatif Y aksen sama dengan negatif 2 kali negatif X aksen adalah positif 2X aksen tambah 1. Atau Y aksen saja itu sama dengan apa? Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Supaya apa? Y-nya ini secara eksplisit bernilai positif. Ini kita kali juga dengan min 1, ya kan? Min 1 kali negatif Y aksen, kemudian negatif 2X aksen kali 1 kali negatif 1, yaitu negatif 2X aksen kurang 1. Jadi, bayangannya adalah bayangan garis setelah direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Bayangannya adalah Y sama dengan negatif 2X kurang 1. Ya kan? Gampang kan ternyata? Kita maju lagi yuk. Nah, garis yang sama, apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan apa ya? Nah, oleh karena itu kita ingat lagi titik. Sekali lagi, apabila ada titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu apa? Ya, betul sekali. Y, X. Y jadi X jadi Y, ya kan? Nah, ini memberikan kita dua persamaan yang dapat kita substitusikan kepada persamaan garis awal. Yaitu apa? X aksen sama dengan Y, ini. Dan juga Y aksen sama dengan X. Oke?
Sekarang kita tuliskan kembali persamaan garis awal. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Kita ganti Y ini dengan apa? Ya, betul sekali. Kita ganti Y dengan X aksen. Oke? Atau X aksen sama dengan negatif 2. X ini kita ganti jadi apa? Y aksen. Betul sekali. Y aksen tambah 1. Nah, sekarang kita pindah ruas supaya Y tetap eksplisit berada di kiri. Ya. Negatif 2Y aksen, sorry. Oke, ini kalau 2 ini kita pindah ruas gitu ya. Yang negatif akan menjadi positif, ya kan? Seperti yang kalian sudah pelajari di operasi aljabar. Jadi kalau negatif 2Y aksen kita pindahkan ke ruas kiri menjadi apa? Positif 2Y aksen. Sama dengan, nah, X ini yang menjadi negatif X aksen tambah 1. Lalu gimana kalau Y aja gimana? Yaitu kita bagi kedua ruas, kita kalikan kedua ruas dengan 1/2. Nah, ini nggak harus ya anak-anak ya, kalian udah sampai di titik ini pun aja kalian udah membentuk sebuah persamaan garis, tetapi dalam bentuk X. Nah, yang kita biasa tuliskan secara eksplisit dalam bentuk Y, ya kan? Jadi, setengah kali 2 adalah 1. Ini kita sambung di sini ya. Yaitu Y aksen sama dengan negatif setengah X aksen tambah setengah. Oke? Atau jadi bayangannya adalah jadi. Bayangan dari garis itu adalah titik 2, Y sama dengan negatif setengah X tambah setengah. Seperti itu. Wah, kalau pecahan ini yang ada kiranya tidak membuat anak-anak takut ya. Karena pecahan juga adalah sebuah bilangan. Karena biasanya anak-anak ibu kalau ketemu pecahan anggapannya udah nggak oke gitu loh. Nggak apa-apa loh anak-anak mau pecahan atau hasilnya bulat. Itu sama-sama juga adalah sebuah ciptaan Tuhan yang indah dalam bentuk angka. Ya kan? Oke. Next. Nah, bagaimana jika persamaan garis yang sama kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Kita mulai lagi dengan titik. Kenapa kita harus mulai dengan titik? Karena semua hal yang besar di luar sana dimulai dari hal-hal yang simpel, ya kan? Nah, itu adalah sebuah pepatah yang mengatakan bahwa 1000 langkah itu dimulai dengan 1 langkah, ya kan? Oleh karena itu, let's start. Jikalau ada sebuah titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu apa? Betul sekali, negatif Y, negatif X. Oke, nah ini akan membuat kita memiliki dua persamaan seperti tadi. Persamaan yang pertama, X aksen itu sama dengan negatif Y, atau Y sama dengan negatif X aksen. Dan yang kedua, Y aksen itu sama dengan negatif X, atau X itu sama dengan negatif Y aksen. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, dan ini adalah persamaan yang kedua, yang harus kita substitusikan ke dalam persamaan awal yang ini. Oke, sekarang kita substitusi. Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Y ini kita gantikan dengan ini. Kan? Negatif X aksen sama dengan negatif 2 kali. X ini kita ganti dengan ini. Negatif Y aksen tambah 1. Atau negatif X aksen sama dengan negatif 2 kali negatif Y. 2Y aksen tambah 1. Sekarang kita mau gimana ya? Pindah ruas ya. Negatif 2Y aksen sama dengan X tambah 1. Atau kita mau jadikan eksklusif Y. Jadi kita kali kedua ruas dengan negatif setengah. Oke. Negatif setengah. Oke. Nah, maka akan menghasilkan ini negatif setengah kali negatif 2, 1 ya. Jadi Y aksen itu sama dengan negatif setengah X kurang setengah. Jadi, X aksennya. Jadi, bayangannya adalah
Y sama dengan negatif setengah X kurang setengah. Gimana? Gampang kan? Kita lanjut ke dalam kasus yang berikut. Gimana kalau persamaan garis yang sama kita refleksikan atau cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kita tentu ingatkan apabila ada sebuah garis, sebuah titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, maka akan menghasilkan bilangan A aksen, yaitu apa? 2 kali 2, sorry. Oh yes. Ibu hapus aja dari sini ya. Yaitu apa? X, 2 kali 2 kurang Y. Ya kan? Ini akan membuat kita, atau ini akan sama dengan A aksen X, 4 kurang Y. Ya kan? Nah, kalau begitu, ini akan memberikan kita dua persamaan lagi. Yaitu X aksen sama dengan X. X aksen sama dengan X, bukan sama dengan 1 ya. Dan, kan? Y aksen sama dengan 4 kurang Y. Atau Y sama dengan 4 kurang Y aksen. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Oh, harusnya pakai warna lain ya. Biar oke. Ini adalah persamaan yang pertama. Maaf ya, ibu ini agak sedikit perfeksionis, walaupun tulisan saya jelek. Ya, as long as kalian masih bisa baca kan ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan kedua persamaan ini ke dalam persamaan garis awal. Y sama dengan negatif 2X tambah 1, di mana Y ini kita ganti dengan 4 kurang Y aksen. Negatif 2. X ini kita ganti dengan X aksen saja. Ya, kebetulan dia sama ya, tambah 1. Maka, negatif Y aksen itu sama dengan negatif 2X aksen tambah 1. 2 ini tidak dikalikan dengan 1 ya. Kalian lihat yang di dalam kurung cuma X. 4 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4. Atau Y negatif Y aksen sama dengan negatif 2X aksen tambah 1 kurang 4. Kurang 3. Ya kan? Kurang 3. Atau kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Supaya apa? Supaya Y di sebelah kiri bernilai positif. Ya kan? Dari tadi kan kita membentuk persamaan dalam bentuk eksklusif Y. Ya kan? Jadi, Y sama dengan Y aksen itu sama dengan 2X aksen tambah 3. Ya kan? Atau, jadi kita bikin kesimpulan. Jadi bayangannya adalah banyangan. Maklum guys. Bayangannya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Bedakan dengan persamaan garis awal. Terakhir, kita akan menjawab pertanyaan yang ketujuh, yaitu gimana kalau garis yang sama direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Gimana ya? Nah, sekali lagi kita harus ingat titik. Jikalau titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen, yaitu 2 kali 1 kurang X, Y. Ya kan? Ini akan memberikan kita dua persamaan, yaitu X aksen adalah 2 kurang X, atau X sama dengan 2 kurang X aksen. Dan yang kedua, Y aksen itu sama dengan Y. Nah, kedua persamaan ini yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan awal. Oke? Yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Kita ganti Y ini dengan Y aksen. Y aksen sama dengan negatif 2. X kita ganti dengan 2 kurang X aksen. Oke? Tambah 1. Ya. Menghasilkan Y aksen sama dengan negatif 4 tambah 2X aksen. Ya kan? Negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 2 kali negatif X aksen sama dengan tambah 2X aksen.
tambah 1. 1 tidak di dalam kurung ya, jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik. Maka Y sama dengan, kita tulis duluan yang mengandung variabel. 2X aksen, negatif 4 tambah 1, yaitu apa? Negatif 3. Jadi, ini aksen ya. Jadi, bayangannya adalah Y sama dengan 2X kurang 3. Beda kan? Nah, gimana anak-anak perasaan kalian? Nah, gimana? Kalian udah melihat kan bagaimana kita merefleksikan satu garis terhadap 7 jenis sumbu simetri yang berbeda. Nah, habis ini kita akan melihat bagaimana garis itu divisualisasikan. Bagaimana kita merefleksikan garis tadi Y sama dengan negatif 2X tambah 1 pada GeoGebra aplikasi. Ya kan? Oleh karena itu, tetap stay tune ya untuk kita lihat gimana caranya, gimana visualisasi daripada permasalahan atau contoh soal kita tadi. Oke? Di sini ada garis yang Ibu sudah gambarkan ya, yaitu garis Fx atau Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Ya kan? Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Ini adalah garisnya. Ya kan, ini adalah garis. Sekarang kita mau refleksikan. Kita masukkan dulu ya terhadap beberapa sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama yaitu sumbu X, sumbu simetri yang kedua sumbu Y, sumbu simetri yang ketiga adalah titik pusat 0,0. Sekarang kita masukkan ya 0,0. 0,0. Oke. Nih, enter. Nah, itu misalnya titik A 0,0. Sumbu simetri yang berikut adalah garis Y sama dengan X. Nah, sumbu simetri yang berikut adalah garis Y sama dengan negatif X. Dan garis Y sama dengan 2. Dan garis X sama dengan 1. Oke? Nah, ini saya tidak tampilkan dulu. Nah, sekarang kita mulai dari titik ini ya. Titik B ini nggak usah. Ya. Oke. Sekarang kita mau refleksikan garis ini terhadap sumbu X ya. Kita refleksikan garis ini terhadap sumbu X. Kita klik garisnya, kita klik sumbu X. Maka ini adalah bayangannya. Nah, anak-anak lihat ya. Refleksi atau bayangan daripada garis Y sama dengan negatif 2X tambah 1 direfleksikan terhadap sumbu X adalah negatif 2X tambah Y sama dengan negatif 1 atau Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, ini kalian bisa operasi aljabarkan gitu ya, atau kalian pindah ruas. Lalu, gimana jika garis yang sama, yang ini, kita refleksikan terhadap sumbu Y. Refleksikan objek pada garis. Nah, kita klik garisnya, kita klik sumbu Y. Nah, ini adalah hasil refleksi garis ini, F aksen. Hasil refleksi garis Y sama dengan negatif 2X tambah 1 terhadap sumbu Y. Oke, sekarang gimana garis yang sama kita refleksikan terhadap titik pusat. F, A. Nah, ini adalah hasil refleksi daripada garis negatif 2X tambah 1 Y sama dengan negatif 2X tambah 1 terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini adalah garisnya. Ini adalah garis asalnya, ini adalah bayangannya. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana garis yang sama kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Coba kita ganti warna dulu ya. Kita ganti warna. Garis G kita ganti warnanya warna merah deh. Oke. Kemudian garis H kita ganti warnanya menjadi warna biru. Kemudian garis P kita ganti menjadi warna hijau. Garis Q kita ganti menjadi warna ungu. Ya, oke. Udah. Twing, 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 twing.
GeoGebra ini enak sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita mau refleksikan garis hitam ini ya, garis negatif 2x y sama dengan negatif 2x tambah 1 terhadap terhadap garis y sama dengan x. Oke. Kita klik yang ini. Kita hidupkan dulu garisnya, kelihatan kan? Objek pada garis. Kita klik ini, kita refleksikan terhadap salah. Ini. Nah, kita refleksikan garis ini terhadap ini. Nah, ini adalah bayangannya. Ini adalah bayangannya, yaitu negatif 1x kurang 2y sama dengan negatif 1. Ini namanya persamaan implisit ya. Kalian bisa otak-atik pindah ruas ganti tanda untuk menjadi y sama dengan berapa? Eksplisit y. Oke? Hapus dulu. Nah, coba kita munculkan dulu garisnya. Oke, kita mau refleksi objek terhadap garis ini, kita refleksikan terhadap ini. Nah, ini adalah bayangannya. 1x tambah 2y sama dengan negatif 1. Oke. Sekarang, bagaimana kita refleksikan terhadap garis y sama dengan 2? Oke. Kita klik ini, refleksi objek pada garis, klik hitam. Ayo, oke, salah deh. Salah pencet. Oke. Kita refleksikan objek pada garis, kita klik garis hitam, kita klik garis Y sama dengan 2. Klik. Nah, ini adalah bayangannya, yaitu negatif 2x tambah Y sama dengan 3. Terakhir, kita akan melihat bagaimana refleksi garis negatif 2x tambah 1 ini. Oh, ini sudah ada jadi banyak titik nih. Waduh. Ya. Refleksikan garis nah ini garis X sama dengan 1. Kita refleksikan garis hitam terhadap hitam. Kita rubah warnanya dulu ya. Nih, ini klik pengaturan, kita ganti warna menjadi warna apa ya? Kalian suka warna apa? Ayo, warna kuning aja deh. Oh, tidak kelihatan. Coklat aja deh. Ya, udah. Kita refleksikan garis. Kita munculkan dulu ya garis ini. Oke. Kita refleksikan garis ini. Oke, kita ulang lagi dari awal. Ini kita refleksikan terhadap ini. Nah, inilah garisnya F aksen 5, yaitu 2x kurang 1 sama dengan 3. Oke, segitu visualisasinya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri di rumah menggunakan GeoGebra. Nah, begitulah kira-kira. Keren kan? Oke, selesai. Kita kembali lagi ke slide kita. Baik, selamat belajar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai guys.